keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi aras, di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihati sid, kata akidah Tahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3: akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah, Allah di atas, maka batallah ayat 2, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, karena kalau dia bertempat maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil, tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kata akidah Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan dengan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Nauzubillah. Tapi secara umum Allah tidak butuh tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah sudah ada, sebelum Allah menciptakan tempat. Kata Imam Ali bin Abi Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy, jangan dikatakan Allah duduk di atas langit. Allah ada. Adapun kisah hadis jariyah yang dikatakan ainallah fis sama, Allah di mana di langit, di situ ada hadis yang serupa, ternyata tidak begitu redaksinya. Ibarat riwayat Muslim sahih. Dan membaca hadis tidak boleh sepotong-potong, atau satu hadis tidak dibanding dengan hadis yang lainnya. Mendapat ulama ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati atau al-maturidiyati, ulama jumhur kelas dunia yang dianut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Fathul Bari, pensyarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari, Imam Nawawi yang kita semua tahu kenal orangnya, namanya. Beliau adalah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, mengatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah di atas langit.
Jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan ini mulai tersebar bersandarkan satu hadis riwayat Imam Muslim, Ainallah, Allah di mana? Fis sama, Allah di langit. Lupa dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Baihaqi dan seterusnya. Bagi saudara-saudara yang mungkin pendapatnya mengatakan Allah di atas langit, maka bisa duduk manis di sini akan kami jelaskan. Tapi insya Allah ini adalah ahli sunnah. Kita tahu bahwasanya di Asia rata-rata ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil atau maturidiyah. Jadi Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri kanan. Arsy adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah ciptaan Allah. Bahkan sebagian mengatakan kursi dengan istilah takwil nanti, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada dan tidak butuh tempat. Yang mengatakan Allah butuh tempat, ini termasuk ini membahayakan akidahnya. Termasuk mujassimah. Mengatakan Allah seperti berjisim. Kalau jisim butuh tempat. Allah menciptakan tempat, tidak butuh tempat. Keberadaan Allah tidak butuh dengan waktu, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Keberadaan Allah tidak butuh tempat, karena yang menciptakan tempat adalah Allah. Maka jangan sampai ada keyakinan Allah di atas langit. Saya sambung sedikit. Biasanya tertipu dalam kisah Isra Mi'raj. Bertemu dengan Sayyidina Musa, bertemu dengan Sayyidina Isa, bertemu dengan Sayyidina Adam, sampai ke langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, mustawa, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Setelah oleh Allah diberi wahyu salat 50 waktu, Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa diingatkan, wahai Muhammad, umatmu kecil, tidak bakal mampu, minta Allah kepada Allah, tidak dikurangi. Nabi Muhammad naik lagi dan berbicara dengan Allah. Lihat sini sering tertipu, seolah Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha atau mustawa? Jawabannya adalah, katailah, mustawa. Sidratul Muntaha di atas lagi namanya mustawa. Mustawa dan Sidratul Muntaha adalah tempat istimewa untuk Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Seperti halnya masjid adalah tempat istimewa untuk kita, bukan karena Allah ada di masjid. Kalau kita ke Ka'bah bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah. Jadi kenapa Nabi Muhammad mau meminta kepada Allah harus naik lagi ke atas langit ketujuh? Karena itu tempat istimewa yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad agar dikabul doanya. Karena itu tempat suci, Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut. Ini harus dipahamkan. Lalu di mana Allah waktu berbicara dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah? Waktu Allah berbicara dengan Rasulullah sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Bukan Allah juga nongkrong di Bukit Tursina, tidak. Allah ada. Di mana Allah ada? Jangan tanya, karena Allah tidak butuh tempat. Lalu Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Ini harus dibangun. Ini perlu diskusi. Ini adalah kajian pelik ilmiah. Kalau orang awam nanti tambah bingung, nanti karena jika ada ustadz yang berbeda, bisa duduk manis, karena tujuannya adalah mengembalikan kepada akidah benar, akidah ahli sunnati wal jamaati, al-asy'ariyati, al-maturidiyati. Ada sekitar 5 atau lebih riwayat tentang Isra Mi'raj di Sahih Bukhari. Ini yang saya ingat, barangkali saya lupa. Dan semuanya tidak menyebutkan bahwa Allah bertempat di langit ataupun di arsy. Yang ada, sebagaimana Nabi Musa bisa berkalam di Goa Tursina, apakah Allah masuk ke goa? Enggak kan? Enggak kan? Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di Goa Tursina, itu Allah masuk ke situ? Enggak. Lalu Allah berkalam kepada Sayyidina Nabi ketika beliau sujud di arasnya. Kan ada di hadisnya, Nabi sujud. Itu hadis yang lengkap menyebutkan Nabi sujud di arasnya Allah. Sujud itulah yang disebut memandang. Nabi Musa minta mau memandang Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, jika engkau masih melihat ada bukit itu bertahan di sana, berarti engkau bisa melihatku. Kata Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, saya juga dapat Thariqat Idrisiyah. Dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau mengatakan, itu nur yang Allah sebarkan, yang Allah pantulkan kepada gunung, nurun ala nur, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir secara fisik, tapi nurnya Allah pancarkan di situ. Itu Nabi Musa pingsan baru melihat nur. Jadi berlebihan nggak kajian Nur Muhammad kita?
Enggak. Dalam satu riwayat ada orang ya di surga nanti, pasangannya pergi setiap hari Jumat, itu ada pasar di surga, pasar Jumat. Pergi ke sana, pas pulang wajahnya seperti bercahaya dan sujud. Itu pasangannya sujud kepada dia. Dikira itu Tuhan. Padahal itu pasangannya, tapi riwayat ini bisa diperdebatkan ya. Maka setiap kali seorang hamba memandang kepada Allah, dia pasti sujud. Dia pasti, jadi nggak ada tuh antum ngelek aneh gitu, nggak ada. Pasti sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kearas itu adalah tingkatan berkalamnya Allah kepada Nabi lebih tinggi daripada berkalamnya Allah ke Nabi Musa. Terus ngapain Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad supaya sholatnya dikurangi? Itu yang berkalam saat itu siapa? Nabi Musa apa Allah? Allah gerakkan Nabi Musa berkalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa itu kalimullah, jubirnya Allah. Jubirnya Allah berkalam di bumi. Allah berkalam di aras, sama nggak? Sama. Allah berkalam di surga, apa Allah tinggal di surga? Nanti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali Allah berkalam kepada orang di penduduk mahsyar. Kata Nabi, ya Rabb, isfa, berilah syafaat. Gimana cara Nabi minta? Jadi Nabi itu mi'raj, sujud, Allah katakan isfa tu syafaat, kamu boleh kasih syafaat. Baru Nabi turun kasih syafaat. Nanti datang lagi orang, Nabi sujud lagi, datang kepada Allah, sujud. Datang di situ bukan berarti datang, antum datang ke An-Nabawi. Bukannya Allah kan tidak bertempat. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang makan Allah, tidak ada dalil yang kuat bahwa Allah bertempat. Itu hanyalah kegagalan cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ya. Dan kelompok yang meyakini ini terjebak pada tajsim, menjisimkan, membendakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah.